Inilah umat manusia yang tertipu. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba Abdul Hadis bin Abdul Latif, mengapa selalu ada yang berkata-kata yang berhubungan ayat Quran? Apakah ini berkat selalu menyampaikan salam Al-Fatihah kepada seluruh pada rohnya Nabi dan Rasulullah, wali Allah, kepada malaikat dan kepada alam semesta yang masih utuh dan alam yang telah menjadi jasad, setiap 1 jam sebelum maghrib datang. Ceritanya pun tentang macam-macam sebagaimana larangan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh umat manusia, padahal Al-Quran itu telah ditafsirkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita mengerti. Yang menjadi keanehannya, yang menyalahi itu kebanyakan umat Islam sendiri. Namun benar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya orang-orang yang beriman yang takut kepada yang tidak terlihat. Sebagaimana firman-Nya pada Quran Surat Al-Mulk 67 ayat 12, artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kapankah umat Islam akan menyadari tentang firman-firman mudah dipahami tetap dilanggar? Apa mereka belum pernah mengalami peringatan dari Yang Maha Pencipta berupa apa saja yang dialaminya? Padahal ayat di bawah ini jelas memberitahukan tentang musuh abadi manusia yang selalu menyesatkan. Bahkan peringatan ini dari mulai zaman keturunan Adam dan Hawa itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan melalui surat Yasin ayat 60. Jadi disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa disalahkan, walaupun ini semuanya adalah ilmu ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, baik manusia maupun Dajjal serta alam semesta ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia setan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surat An-Nahl 16 ayat 63. Coba seandainya umat Islam menyadari Al-Quran yang dimuliakan diagungkan ini dipatuhi, insya Allah mereka benar-benar takut kepada tidak terlihat oleh mata zahir maupun mata batin makhluk yang diberi mata, semuanya tidak terlihat oleh mereka. Yang lebih anehnya lagi, malah mereka setelah kematian Nabi Muhammad SAW meninggal dunia rebutan mengambil alih kedudukannya Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran pun sudah tersusun rapi. Mereka para Dajjal sibuk untuk mengambil alih kedudukan dengan membuat menjiplak hadis dipalsukan agar mendapatkan umat mengikuti sunnah Rasul yang palsu ditambahi dan ada yang dikurangi, lalu mereka mengaku menjadi pemimpin untuk menyimpangkan umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah pun menjadikannya pemimpin yang akan menyesatkan yang mereka pimpin, sebagaimana firman-Nya artinya, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Inilah kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pengikutnya itu di zamannya. Ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW terdapat 73 golongan penyesatan. Yang anehnya di akhir zaman sekarang ini sungguh manusia seperti kehilangan arah dalam beragama Islam. Banyak sekali umat Islam seolah-olah ingin menjadi seseorang yang ingin dipercaya menjadi orang yang beriman yang paling benar, mengakui agama yang paling benar yaitu Islam. Di mana mereka tidak sadar mengakui dirinya Islam yang paling benar, tetapi selalu menghujat agama sebelumnya, sampai-sampai pemimpin pemerintah pun tidak salah atau tidak benar semua. Padahal mereka bukan pejabat, mereka hanya bermodalkan sorban, peci putih, namun tindakannya lebih tidak menampakkan keislamannya. Begitu juga para pejabat merusak negara, merendahkan pemimpin yang jujur dan amanah, mencintai rakyatnya, dihujat berbagai hinaan yang tidak pantas didengar. Yang lebih parahnya, mereka kebanyakan ahli di bidang agama Islam. Begitu juga anggota DPR, bukannya membantu mendukung pemerintah, malah menghancurkan pemerintah, di mana sebelum terbongkarnya kasus korupsi banyak yang senang dengan penampilannya seperti sangat agamis, hartanya berlimpah sehingga syarat menjadi orang Islam semua terpenuhi ibadahnya. Itu menurut kebenarannya manusia, tetapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala salah besar karena hartanya itu hasil maling dari pajak negara. Yang ternyata keberhasilannya Dajjal itu membuat bisa menguasai jasad sebelah kanan, makanya semuanya rusak pemikirannya manusia, baik pejabat, ulama, ustadz, para pengacara, mahasiswa, orang awam terobsesi dengan bujukannya Dajjal. Di mana Dajjal itu selevel dengan Nabi Muhammad SAW, hanya saja ilmunya buat membenarkan yang salah menjadi benar dan yang benar-benar itu disalahkan. Itulah sifat Dajjal.
Di mana Dajjal itu tidak dipercaya apapun apalagi mau diberi amanah pasti tidak bisa melaksanakan sebagaimana di zaman sekarang manusianya sudah menyatu dengan kelompok setan. Iblis berupa manusia sulit menerima kebenaran dari pemimpin yang jujur ternyata bahwa Al-Quran itu benar dan maha benar di mana ada ayat yang mengatakan pemimpin-pemimpinnya yang akan membawa ke neraka, yang mungkin mereka tahu pemimpin-pemimpinnya yang akan membawa ke neraka baik dari ahli agama maupun ahli bidang pemerintahan. Yang lebih parahnya lagi mereka mau mendukung menjadi pemimpin NKRI. Wah, apa-apa kata neraka kalau menurut Jahanam melalui ayat Qaf 50 ayat 30 artinya, ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, apakah masih ada tambahannya? Sungguh sangat mengerikan jawaban Jahanam. Yang anehnya di muka bumi sudah diperlihatkan semua dari berbagai musibah, berbagai bencana, bahkan harta benda yang dipuja-puja juga diperlihatkan bagaikan sampah tidak menjadi renungan, hanya ucapan Allahu Akbar, oh my God, serta menjerit dan menangis ketika menyaksikan bencana tersebut dan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau memperhatikan.